Juga sih Kak, tapi nggak ngerti pokoknya tuh kalau kayak belum jatuh tempo, tapi udah mau kayak sekitar 3 harian lagi mau jatuh tempo gitu, mereka teleponin aku terus. Teleponinnya tuh benar-benar bombardir banget, SMS-nya jahat banget, hampir hampir 50-an mungkin ya Kak. 50? Iya hampir hampir segitu. Pokoknya jangan percaya sama orang. Oke, selamat datang di podcast Bicara Uang Sahabat Meraset. Kali ini spesial, kita akan ada tamu dari luar. Dimana kalau misalnya ngomongin tentang uang, Sahabat Meraset mungkin bisa searching di Google, itu banyak kan ngomongin tentang bagaimana untuk menjadi kaya, seperti itu ya. Tapi ada juga loh topik yang menjadi hangat, itu adalah bagaimana orang mendapatkan uang dari hasil pinjaman online, begitu ya. Nah ini kita kebetulan kedatangan tamu spesial yang harus kita sensor dari nama. Ini juga nanti kita akan cover semuanya ya. Kita tutupi semuanya gitu. Semoga bisa membantu untuk privacy data juga gitu ya. Nah kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Mawar. Kita sebut saja dia Mawar gitu ya. Mawar. Ini Mawar, Mawardi. Mawardi. Versi lagi. Oke. Apa kabar Mawar? Ya, dibilang baik enggak, dibilang enggak juga enggak. Ini Ya. mungkin sahabat Meraset apa ya, penasaran gitu kan. Ini memang harus kita tutupi sahabat Meraset supaya untuk melindungi ya data dari Mbak Mawar begitu. Nah, Terima kasih ya. gimana sih? Boleh nggak langsung cerita aja deh ke kita? Kita kan pengen tahu tentang pinjol. Di Bicara Uang kali ini kita akan ngomongin tentang pinjol. Boleh nggak ceritain awal mulanya kenapa sih pinjol? Apakah pengen beli handphone atau kan sekarang udah iPhone 15 Pro Max udah keluar ya sahabat Miraset ya. Betul, baru rilis ya. Ya, atau buat jalan-jalan atau ngapain sih pinjol tuh buat ngapain? Normalnya kan seperti itu. Heeh. Tapi aku nggak normal. Oh, kamu nggak normal. Aku nggak normal karena itu tidak bisa aku nikmati sendiri. Jadi maksudnya itu Jadi- pinjol buat apa dong? Buat Jadi aku kebutuhan sehari-hari orang tua atau? bukan. Kalau itu masih aku mulia nggak sih? Oh, masih mulia, Masih iya. mulia betul kalau seperti itu. Heeh. Atau untuk sedekah gitu itu masih mulia. Ini enggak. Ini aku dapat scam. Scam? Iya, aku dapat scam. Maksudnya scamnya tuh kayak gimana sih? Coba boleh cerita nggak? Jadi tuh ada yang pakai dataku untuk pinjol. Terus Oke. aku nggak ngerti sih kayak gimana ceritanya. Cuman aku tuh dapat kayak dihubungin gitu untuk bayar karena itu udah ada tunggakan dan sebagainya. Itu kapan tuh kejadiannya? Berapa bulan yang lalu? Oh, masih baru ya, masih hangat gitu ya. Betul. Oke, berapa bulan lalu tiba-tiba dapat telepon. Betul, aku Oke. dapat telepon terus Bingung dong? iya, awalnya bingung kayak, hah ini apaan sih? Awalnya gitu, ini mah pasti aku diisengin atau kayak gimana. Prank gitu ya. Betul. Oke. Tapi ternyata enggak, aku coba telepon ke perusahaannya. Apa tuh? Perusahaannya, ya betul. Dia pas aku telepon tuh bilang kalau memang ada dataku. Oh, datanya udah ada. Udah terdaftar? emang terdaftar di situ dan Dan- aku punya apa tuh namanya? Pinjaman? Beberapa pinjaman gitu. Beberapa? Iya, Oke. jadi ada 3 kali pinjaman. 3 kali gitu. pinjaman menggunakan data pribadi Iya, kamu. pakai data pribadi aku. Serem juga ya ini ya. Berarti si pelakunya ini menggunakan data pribadi. Nah, ini pelakunya tahu nggak siapa? Nggak tahu. Karena pas ditanya itu nomor rekeningnya atas namanya siapa ya gitu. Heeh. Dan pas ditanya jawabannya tuh nama orang lain. Nah, aku bilang kan kok bisa? Ya karena kan itu udah tertera atas si datanya, fotonya itu udah foto kakak gitu kan. Mm-mm. Kalau untuk nomor rekening itu emang bisa di-adjust gitu. Yang aku nggak paham kenapa bisa kayak gitu. Oke, ini berarti secara regulasi juga di pinjaman online juga agak serem juga ya. Maksudnya ini sangat-sangat bebas banget. Orang bisa menggunakan data orang lain untuk
untuk Melakukan pinjaman. pinjaman online gitu ya. Betul. Wah, serem juga. Iya, Ini berarti emang sesuai ininya nggak sih Kak? Pinjaman mudah mungkin ya. Ini ya. beneran mudah gitu. ah, Dan nggak ada OTP dan sebagainya tuh nggak ada juga sih gitu. nggak ada OTP, nggak ada konfirmasi apa, gitu langsung duitnya bisa turun Nggak gitu. ada. Wah, gitu. serem juga ya. Iya, Ini berarti kayak penggunaan, berarti sebenarnya dia bisa dapat akses mungkin dari KTP kali ya, iya atau dari KTP. data KTP itu mungkin dia dapat semuanya di situ. Iya benar. Oke. Berarti itu 3 kali pinjaman. Boleh tahu nggak nominalnya berapa sih? Awalnya itu aku lihat tuh ada berapa ya? Nyampe 5 hampir. juta. Enggak. 5 juta aku masih bisa. Ya udah deh gitu. Ini Oh. enggak. Ini hampir 50-an mungkin ya, Kak? 50? Iya, hampir segitu. Satu kali apa total? Total semua berserta denda-dendanya. Beserta denda-dendanya karena itu udah kayak lama banget didiamin. Oh, Terus ternyata udah ya plus udah ada denda bunga, lagi. denda Udah ada bunga bunganya. dan sebagainya. Wah, Kayak gitu. gila. Terus kamu bayarnya gimana itu? Aku bayarnya aduh gimana nih bayar? Awalnya pakai gajiku sendiri aku mau coba, tapi kan nggak Gaji? nutup. Heeh. Gaji aku nggak nutup karena kan gaji aku juga cuma segitu-segitu aja ya Kak. Iya. Kayak di bawah 10 lah, di bawah 10 gajiku tuh. Oke. Terus akhirnya aku mau coba waktu itu karena tapi aku udah agak lama dari si permasalahan itu. Aku mau coba untuk pinjol lagi gitu lah Kak. Aku untuk coba deh, mana tahu aku bisa buat jadi gali lubang tutup lubang. Oh, oke. Niatnya Berarti kayak gitu. aku coba simpulkan ya. Nih, berarti kamu sebenarnya awalnya kena scam, sampai kena kan? Excited banget ngomongnya. Ini kamu kena scam. Terus untuk nutupinya itu kan nggak mungkin pakai gaji ya. Berarti kita harus melakukan kebutuhan sehari-hari juga harus ya dari situ ya. Betul. Dan kamu melakukan pinjol lainnya. Ya niatnya seperti itu. Tapi- Bayar untuk nutup, berarti kayak gali lubang tutup lubang Iya. gitu ya. Awalnya maunya kayak gitu, tapi ternyata di BI checkingnya nama aku udah jelek. Oh iya, BI checking langsung ngecek, wah ini Iya. orang nggak bisa bayar Iya. bayar pajak lagi. Hah? Jadinya Oh kayak gini. Ini juga BI checkingnya. Ini kru kita juga BI checkingnya udah jelek jelek juga. katanya. Oh, parah juga nih. Gimana sih? Jadinya aku melakukan gade BPKB. Sampai kamu gadein BPKB. Serius sampai gadein my BPKB God. aku. Itu gadein gitu berapa sih kalau gadein BPKB? Aku bilang motor, mobil. Motor. Gadein BPKB motor Heeh. itu Aku dapat dapat berapa? 20. Dapat 20. Dapat Itu 20 kamu juta. bayar semuanya langsung. Aku ada potongan. Ada potongan jadi lagi. ada potong lagi karena aku harus bayar pajak waktu itu. Oke. Jadi kayak sekitar di 18 jutaan 18-an gitu. gitu ya. Ha. Berarti dari 50, kamu gadein BPKB motor, 18 lah katakan. Berarti masih ada sekitar range Iya. kurang lebih 32 juta. Betul. Lalu kemudian, Terus aku jadinya aku coba buat hubungin merekanya baiknya kayak gimana. Ya katanya sih kalau mau namanya diblokir, maksudnya datanya diblokir, itu aku emang harus ngelunasin tapi bisa berangsur-angsur. Tapi aku bilang bisa nggak sih akses untuk ke orangnya, untuk yang aplikasinya itu ditutup gitu. itu bisa. Katanya kita usahakan karena aku cuma bisa di email. Aku tuh cuma bisa lewat Itu email. nggak ada customer service yang bisa telepon ngobrol atau ke kantornya bisa di visit Nah gitu? kalau misalnya telepon bisa, aku waktu itu sempat teleponan sama mereka, tapi untuk aku visit ke kantornya sih belum, kayak nggak tidak sanggup aja gitu. Tidak sanggup, udah Udah takut sanggup. juga gitu ya. Jangan nggak bisa pulang lagi gue Iya, takutnya ditahan ya. malah ditahan atau aku, aduh nggak ngerti deh, takut pokoknya. Gitu. Oke. Berarti sekarang ini baru jalan sebulan Nah, atau sudah 2 2 bulan lah ya? 2 bulan. 2 bulan ya. Berarti kamu masih ada sekitar tunggakan tuh 32 juta. Iya, kira-kiraan Kira-kira. segitu. Berarti kamu ada mitigasinya, misalnya kayak dari gaji, kan tadi kata kamu gaji di bawah 10 juta lah gitu ya. Itu ada sebagian Iya, untuk jadi- bayar itu langsung. Jadi bayaran akunya berarti aku harus bayar itu, aku harus bayar
apa BPKB, yang BPKB itu kan aku gade kan, jadi harus aku bayar ulang lagi. Oh iya, harus bayar BPKB-nya juga. Jadi aku bayar itu juga. Oke. Jadi aku ada 2 tunggakan itu. Ada jadi 2 tunggakan gitu ya? Iya, gitu. Seru kan? Menarik banget tuh kan. Gue sampai bingung sih soalnya gue nggak kebayang sih kalau ada di gue tuh kayak gimana. Jangan sih Kak, jangan. Karena aduh, apalagi kalau mending kalau misalkan tenang gitu kan kitanya, kayak ya udahlah biarin aja, terus kita bisa ngurusin ke polisi dengan mudah gitu. Ternyata enggak. Tapi udah pernah lapor polisi atau ini kan sebenarnya scam ini kan maksudnya termasuk penipuan ya, maksudnya penggunaan data pribadi juga itu kan sebenarnya bisa untuk dilaporkan ke polisi gitu kan. Itu template jawabannya Kak, kayak aku coba hubungin OJK waktu itu. Oh iya, OJK itu gimana? Ya kayak mohon maaf nanti sama kami bakal diurus satu dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Padahal ada kami ini kan terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Tapi aduh tetap sulit ya untuk proseduralnya ya. Iya, susah. Oke. Nah, kalau misalnya katakanlah kamu ada sisa 32 juta nih. Katakanlah gaji kamu di bawah 10 juta, berapa persen sih itu kamu bayar ke situ biasanya? Paling aku kayak berapa persen ya? Paling misalkan aku coba aku ambil per 2 juta gitu sih Kak. Jadi per 2 juta lah gitu ya? Per 2 juta gitu. Ya, 2 juta untuk bayar ya si pinjolnya itu 2 juta sekian lah, atau nggak 3 jutaan gitu. Termasuk yang BPKB-nya juga? BPKB jadinya di 5 jutaan. Total 5 juta? Itu cuma buat bayar utang setiap bulannya? Betul. Tapi bunganya itu setiap bulannya naik berapa persen, tahu nggak? Aduh, aku kurang paham sih Kak. Berapa katanya sih kalau yang aku baca itu cuma 0,5% katanya. Per bulan? 0,5%? Per hari. 0,5% per hari? Gede loh itu. Oh iya? Soalnya 0,5% per hari, hitungannya Sabtu Minggu juga dihitung dong pasti kan. Itu aja kalau dikali 30 aja udah berapa gitu kan. Wah. Gila, berarti ibaratnya bahasa kasarnya kamu harus bisa bayar utang itu lebih besar daripada bunganya per bulan dong, berarti gitu ya. Tapi waktu itu aku sempat sih Kak, karena aku ngehubungin mereka, terus mereka tuh kayak bisa cukup membantu aku. Kayak, mereka bantu ya? Iya, kayak untuk bayar denda dan apanya tuh ada yang bisa dipotong, tapi nggak ya semuanya gitu loh. Oke. Kayak gitu, jadi ada keringanan. Ada keringanan dari mereka juga, mereka memberikan saran ibaratnya gitu ya? Benar-benar. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu. Wah, aku masih shock sih. Gila. Kalian ada yang sampai 50 juta nggak utangnya? Bersyukur, alhamdulillah. Iya, bersyukur ya. Kalau yang ini, utang udah lunas belum? Belum. Sering banget ditelepon nih jajan. Oke. Nah, ngomongin pinjol itu kan identik dengan apa ya? Kalau yang kita suka lihat di Instagram atau Twitter, TikTok, itu mereka yang sampai datang ke rumah, sampai mungkin nggak tahu deh, kalau di beberapa daerah ada yang sampai malam-malam digedor rumahnya, atau ditelepon, atau nggak tahu deh. Kalau kamu ada ini nggak? Untungnya aku tuh nggak ada kalau sampai samperin, dan jangan sampai disamperin gitu. Jangan, soalnya papaku nggak tahu masalah ini. Nah, dia sendirian Nah, ini gimana dong, nanti kita publish nih gimana? Oh, kan udah kita samarkan. Udah kita samarkan ya, mawar ya, mawar. Oke. Jadi papaku tuh nggak tahu kan, tapi mamaku tahu. Tapi gimana ya, mamaku tuh tinggalnya di luar kota. Dua-duanya tinggal di luar kota, pokoknya mereka pisah lah. Nah, karena datanya itu alamatnya alamat papaku. Jadi aku agak khawatir ada orang datang. Ada orang datang ke sana gitu. Sejauh ini belum ada, dan jangan sampai. Oke. Tapi paling mereka itu ngehubungin aku tuh lewat telepon, chat, ngechatin aku, SMS, kalau nggak salah. Udah cuma itu. Boleh lihat nggak sih berapa kali sih ditelepon? Sehari? Pernah sampai kayak 2 kali gitu nggak, atau 3 kali? Itu mah Kak dikit.
Dikit, dua, Di tiga. teror gitu sampai Kak mau lihat segimana banyak ini dari dari si mereka. kita boleh tunjukin gak sih? Boleh. Guys, nanti Boleh. ditunjukin ya. Tuh sebanyak ini. Wah, buset. Cuman ada kayak ini mama tuh sisanya ini terus mamaku. Wah, dan gila terus ini. kayak setiap hari gitu. Aku sampai matiin call yang buat unknown Dan kayak dan gitu. nomornya beda-beda loh. Beda-beda. Sahabat Miraset ya. Nomornya tuh beda-beda. Jadi kayak mereka punya beberapa nomor yang gila ini bukan 20 lagi, ini buset 30 lebih kali. Iya, Dan itu kayaknya nomornya hampir beda-beda 100-an semua. deh tiap hari. Jadi kadang Setiap sama aku suka di airplane. Tapi kan kita bayar, maksudnya kayak nggak tahu deh. Tapi kan lu bayar kan tiap bulan rutin bayar. Harusnya kan kalau tiap bulan rutin bayar kan mungkin hanya perlu mengingatkan aja gitu. Bisa lewat chat atau bisa lewat email gitu. Kenapa harus ditelepon? Apakah pernah nunggak lagi atau gimana? Enggak juga sih kak, tapi enggak ngerti. Pokoknya tuh kalau kayak belum jatuh tempo, tapi udah mau kayak sekitar 3 harian lagi mau jatuh tempo gitu, mereka teleponin aku terus. Teleponinnya tuh benar-benar bombardir banget, SMS-nya jahat banget. Ada SMS jahat banget tuh. Ada chat Boleh lihat nggak isi chatnya? chatnya itu ada, aku kayaknya udah aku Chatnya ada sih pokoknya. kalau perusahaan kan biasa template ya, kayak Mm-mm. selamat siang, kami dari perusahaan mana, Ya, pokoknya kita ingin mengingatkan bahwa mohon untuk melakukan pembayaran. Biasanya kan kayak gitu ya, kayak gitu. aku tuh chatnya tuh sampai bentar ya kak, aku tuh pernah sempat aku screenshot, soalnya dia tuh kayak cuman satu kalimat tapi kayak ngomong itu, Dia bilang apa? apa yang kelamin cowok gitu, udah gitu doang. Ah, Terus kelamin cowok gitu. oh iya serius kayak gitu. Enak kan? Sensor ya, sensor. Iya dia sampai Gitu. ngejar gitu, gue viralin lu ya pokoknya kayak gitu. Nah aku kayak ini apaan itu, Serius? aku sampai Enggak, teleponin. enggak babi bu, bebo, tiba-tiba langsung. Beneran kak, aduh mana Bener. ya aku bentar ini. Oh ini yang ini masih baik sih kalau Masih yang sopan ya. masih sopan tapi dia nanya kamu kerja di sini kan kayak gitu, itu tuh Oh ada. jadi tipe-tipe teror mereka tuh kayak semacam peramal gitu ya. Tiba-tiba dia tahu kalau lu kerja di sini, tiba-tiba dia tahu lingkungan lu gitu. Betul, pokoknya kayak gitu-gitu lah, pokoknya Oke, emang oke, oke. isinya tuh aneh banget. Terus atau enggak suka Lagi dong pengen lihat Oh, boleh deh. yang tadi dia ngomong ngomong mana ya. nggak apa-apa kita ngomong nanti Oh, kasihan ini dia yang yang ngedit. Bener-bener nggak ada babi bu, beneran Buset. Tapi DP-nya DP-nya wanita. DP-nya tidak menunjukkan Yang bahwa menariknya apa, dia wanita apa namanya Asep. Asep. Kan aku kayak what. Mungkin ini masukan juga ya buat teman-teman pinjol, mungkin bisa dicek nama dan profile picture juga harus disesuaikan. Iya betul, ini tuh siapa yang ngechat. Tapi dia sempat nelfon-nelfonin aku, itu emang cewek dan dia beneran ngomong sebagainya. Oke, sebentar, kak ini kenapa? Aku nanya kan. Wah gila Tapi sih. dia ngata-ngatain kayak gitu. Tapi lu nggak ada kepengen buat apa? Ganti nomor gitu atau ganti provider? Pengen sebenarnya kak, pengen. Tapi tuh aku tuh sempat baca-baca, katanya kalau misalnya ganti nomor, mereka tetap akan tahu itu nomor aku. Oh iya? Katanya kayak gitu. Cuman aku nggak Berarti paham itu dari mana. mereka punya akses apa gimana? Nah itu aku nggak ngerti. Jadi aku kayak takut kalau ganti nomor takut dapat lagi gitu. Jadi ya udah aku diemin dulu aja. Dan kalau nggak salah mereka juga nggak cuman approach ke nomor kamu ya? Tapi ke kontak darurat katanya. kontak darurat Dan itu- kayaknya aku tuh kontak daruratnya kayaknya kak. Oh gitu. Kayaknya. Tapi Aku nggak kenapa? paham. Oh kamu kontak daruratnya? Karena sebelumnya itu dibilangnya yang awal-awal banget dibilangnya tolong sampaikan bilangnya. Oh gitu. Tolong sampaikan ke sini kalau misalkan masih sedang ada tunggakan bla 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 bla. Terus kenapa kalau misalnya kamu kontak darurat, kenapa harus kamu yang Tapi kan aku ngehubungin karena aku ngehubungin dan aku jadi mungkin mereka mikirnya aku emang berhubungan gitu sama orang itu. Jadinya aku terus yang dihubunginnya karena caranya mungkin nggak ada balas atau kayak gimana gitu. Tapi kan
dirimu nggak pernah memakai uang itu kan sebenarnya. Kenapa kamu harus bayar gitu? Karena aku awalnya tuh Sampai harus gadein BPKB loh. iya, karena aku mikirnya kan sebelumnya ya Kak, aku mikirnya itu nanti kalau misalnya sekarang kan suka ada orang-orang pada bilang kalau misalkan aku BI checkingnya jelek, ntar aku kalau misalnya mau pindah kerja susah. Oh iya benar. Atau enggak aku misalkan mau bikin credit card jadi susah. Jadi susah Kayak juga. gitu-gitu. Aku tuh pengen untuk namaku tuh diblokir dari OJK gitu. Sebenarnya sesimpel itu ya permintaannya Iya, untuk saya Mawar pengen pengen namanya itu diblokir dari Iya, OJK data. supaya clear lah ibaratnya Iya, gitu. pokoknya Supaya semua nanti- data-data aku tuh nggak ada gitu. Ya ini FYI juga buat Sahabat Miraset ya. Kemarin gue sempat ngobrol sama teman-teman HRD juga bahwa ternyata mereka itu approach seseorang itu bukan lagi lewat CV. Bahkan Instagram kalian dicek, bagaimana kalian komen di sosial media, sampai BI checking kalian juga dicek. Jadi ini penting banget Sahabat Miraset. Jadi bukan masalah kalian sekolah tinggi, experience-nya bagus, tapi kalau ternyata di sosial media kamu kontroversial, kamu nunggak utang, itu ternyata ngaruh banget ke masa depan kamu lah ibaratnya gitu Iya, ya. betul. Betul. Oh iya, that makes sense sih. Iya, makanya aku kamu sebenarnya harus sesimpel membersihkan itu sebenarnya sesimpel itu gitu. Kamu sebenarnya- pengen itu bersih supaya ya selain tidak diteror lagi gitu ya. Tapi aku kalau teror ini kan kayaknya sekarang aku udah kayak masih takut, tapi ya udah. Udahlah ya gitu. Kayak udah jadi daily activity cuman Ya itu aja sih. Nanti gimana ya kalau mau coba cari kerja yang lain ya gitu. Atau mungkin misalkan aku mau punya ada yang berhubungan soal uang kayak gitu tuh, aku takutnya malah susah gitu. Dan aku nggak tahu itu harus bersihnya tuh berapa lama gitu, kita nggak tahu. Karena kan emang udah jelek kan punya aku kayak gitu. Nah, kalau situasi seperti ini kamu ada nggak sih kayak tempat untuk kamu, nggak tahu deh di Indonesia ada nggak sih kayak tempat untuk kamu untuk mendapatkan konsultasi secara gratis mengenai pinjol? Karena gue percaya nih Sahabat Miraset dan juga mungkin Mawar di sini ya bahwa semua ini kan kamu kayak kena scam gitu ya. Mawar maksudnya gue yakin sebenarnya di luar sana ada yang mungkin kejadian serupa atau mereka pinjol karena terdesak kebutuhan gitu ya, harus beli kebutuhan untuk keluarga misalnya kayak gitu, lalu mereka sebenarnya ada niat untuk menyelesaikan gitu. Nah sebenarnya di Indonesia itu ada nggak sih kayak tempat untuk mereka mendapatkan konsultasi bagaimana cara keluarnya secara teknis gitu? Kalau misalkan tempat yang kayak officialnya gitu nggak ada sih. Cuman aku kan karena udah desperate banget kemarin. Jadi aku kayak searching gitu di Twitter. Di Twitter? Di Twitter. Kayak ada beberapa orang yang relate ceritanya sama aku. Tapi dalam hal mereka juga ada dalam lingkaran setan ini. Oh, di Twitter kamu? Kamu punya Twitter Iya, atau? aku punya Twitter, tapi pas aku kan aku kayak nge-search gitu kayak pinjaman misalkan gitu. Ntar tuh kayak banyak orang yang kayak banyak yang ngeluh-ngeluh. Dan ternyata itu tuh ntar bakal keluar orang-orang yang memang apa tuh kayak suka bikin journey tapi di Twitter. Mereka Cerita tuh, lah ya cerita gitu, apa oke. aja, caranya gimana. Oh gitu. Terus kadang juga ada orang yang suka kasih konsulnya gitu. Misalkan kayak Kak, aku mau curhat dong ke satu akun, tapi tuh akunnya memang agak besar gitu. Terus kayak Besar tuh maksudnya followersnya banyak? followersnya, Oh iya? Apa akunnya boleh lihat tapi nggak masih ratusan gitu sih. Tapi orang-orang tuh banyak yang suka curhat. Banyak yang gitu suka ya. curhat situ. Terus kamu pernah curhat di situ juga? Aku pernah sih. Aku nanya itu gimana. Nih misalkan kayak ini tuh dia suka ngasih kartu perlindungan konsumen khusus korban pinjol gitu. Leasing backup penagihan pinjol. Terus dia suka ngasih tahu gimana. Sorry ya. Iya boleh. Kayak gini atau enggak dari Baik ya dia ya. atau enggak nih kayak gini. Nih, dia juga dulunya dia tuh kena pinjol. Terus dia jadi ngasih tahu gimana sih caranya dia survive karena pinjol dia tuh besar banget dulu. Kayak gitu. Oke. Gitu. Nice sih. Ini semacam jadi kayak ada komunitas gitu ya Sahabat Miraset ya. Jadi di Twitter tuh nanti tolong bantu ya tim ya untuk masukin
screenshotnya, karena menurut gue ini bagus untuk di share, siapa tahu ada sahabat Meraset juga atau teman-teman di luar sana yang nonton yang emang butuh untuk tempat curhat atau misalnya untuk udah mumet nggak tahu gitu ya, udah pengen cerita ke siapa. Nanti di Twitter mungkin nanti bisa dibantu sama teman-teman juga yang mengalami hal yang sama begitu ya. Betul. Terus jalan keluarnya ngapain dong? Jalan keluar Udah ngapain? Disuruh ngapain kamu? Apakah sama mereka tuh ada salah satu yang bilang sama aku, udah karena kan kebanyakan tuh orang-orang tuh takutnya itu sama debt collectornya kan. Iya, itu serem banget sih. Apalagi sampai ngomong itu, buset. Iya, itu kan udah aduh gitu kan. Tapi itu mereka suka bilang sebenarnya nggak masalah untuk gagal bayar. Jadi sebelum jatuh tempo mereka bilang udah nggak apa-apa, nggak usah bayar di pas temponya itu nggak usah bayar, jadi digagalin aja, nanti biar mereka nego, biar si aplikasinya nego ke kita email untuk hapus denda dan ini. Jadi ada negosiasi antara. Oh, jadi gitu prosesnya. Berarti kalau misalnya selama jatuh tempo kita nggak bayar, itu nanti tapi biasanya emang kita pasti bakal kena terpaannya kena tuh terpaannya gitu dulu, kena badainya gitu kena dulu badai dulu, habis badai nanti kalau emang kita nggak ngehubungin mereka, kita nggak bayar, itu kita tuh bisa jadi email itu, tapi untuk yang legal. Mereka suka nge-email kita, terus pas sudah nge-email baru tuh kita akan nego gitu. Mereka kan nawarkan untuk negosiasi apa yang bisa dikurangi, tapi bukan berarti semua dikurangi ya, sahabat Meraset. Tapi itu mungkin kan keenakan ya. Iya, kayak gitu, nanti kebiasaan semuanya. Iya, ntar jadinya mereka nggak apa-apa sih bangkrut juga, nggak masalah. Tapi pernah sepusing apa nggak waktu pas ngalamin kejadian pinjol ini? Apalagi masih sebulan 2 bulan ini kan? Pusing Kak, pusing banget. Kayak kalau kayak mau bobo aja tuh nggak nyaman. Aku nggak tenang, tiap hari takut, suka nangis tiba-tiba di kantor gitu. Aduh. Terus aku tuh sampai kayak kita ditelepon, itu aku callnya aku matiin, aku selalu don't disturb. Terus WA, jadi kalau misalnya orang-orang yang emang ada personal chat sama aku itu aku minta mereka untuk chat aku di Line. Tapi kalau misalnya untuk di WA notifnya aku matiin. Terus semua foto-foto aku itu sama aku di profile picture aku ganti jadi foto siapa kan gitu, foto artis gitu. Aku lock semuanya, LinkedIn sama aku sampai di deaktifin dulu gitu, karena aku takut kayak punya jadi kayak ada kecemasan sendiri gitu loh. Kayak gitu. Terus setiap harinya tuh aku mikir, ntar kalau misalkan mereka ke rumah gimana ya, kayak gitu. Aku takutnya di situ sih. Itu tiap harinya. Setiap hari tuh ngerasain itu ya? Bener-bener tiap hari aku mikirin itu, hal-halnya itu terus. Gitu. Tapi sekarang udah tahu step by stepnya harus ngapain kan ya? Jadi sedikit demi sedikit ya. Ada sih, untungnya tuh kan aku cerita ke orang terdekat aku, kecuali papaku. Mereka masih mau bantuin aku. Masih mau bantuin ya? Iya. Keluarga kayak mamaku gitu masih ini ada mau bantuin gitu. Tapi emang nggak, mereka kayak mamaku bilang nggak seberapa ya, tapi kan itu udah untung banget ya, udah syukur banget. Kayak gitu. Ya at least ada yang dengerin aku cerita sih. Kalau enggak aku bisa gila nggak sih? Iya, itu bisa parah sih secara kena psikologi psikis gitu ya. Apalagi sampai setiap hari kayak gitu. Nah, apa harapan kamu, atau nggak usah ngasih pesan deh buat sahabat Meraset. Kamu mungkin misalnya ya yang nonton podcast ini ada dari perusahaan tersebut, atau misalnya dari OJK, Bapak dan Ibu yang terhormat dari Otoritas Jasa Keuangan, ada pesan nggak atau yang ingin kamu sampaikan, harapan kamu sendiri untuk yang aku harapin ya, tolong lebih ini aja sih, lebih ketat lagi untuk nge-apply data. Terus juga aku juga berharap ya lebih mempermudah untuk aku sama perusahaan itu untuk berkomunikasinya,
Oke. karena slow respon banget. Oke, slow Terus, respon ya iya, perusahaannya. slow respon. Terus juga jangan jawabnya jangan template mulu Oke. kayak gitu. Ya, maksudnya lebih apa ya, lebih ada interaksi lah sama orang gitu. Anggaplah aku jadi customer mereka gitu Iya, kan ya. betul. Aku customer mereka. Kamu customernya memang. Ya, itu Ya. kan jadi aku customer mereka. Ya, kayak apa ya, mereka slow respon sama aku, tapi kalau misalnya DC-nya datang ke aku kayak kayak aku yang seakan-akan yang lebih slow respon daripada mereka gitu loh Kak. Kayak gitu. Pokoknya ya tolonglah lebih DC-nya tolong diajarin lagi supaya nggak ngomong. Harus tetap sopan ya gitu ya ibaratnya. Lebih sopan kayak gitu. Oke. Ngomong baik-baik itu kan lebih enak daripada harus ngomong kayak gitu kan, ngaco aja sih. Aku jadi males aja kan ngelihatnya, kayak ngapain mereka aja nggak respect sama aku. Iya. Padahal gitu. kamu tuh korban scam juga gitu ya. Iya, aku nggak pakai uangnya, tapi aku harus bayar. Nih, Miraset kebetulan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nih kalau misalnya Bapak dan Ibu yang terhormat dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan nonton, kamu ada pesan-pesan nggak ke mereka? Siapa tahu. Tolong bantu blokir ID aku Pak, Bu. Kalau dihubungin, minta data kamu mau nggak dikasih sama OJK? Kalau misalnya mau kalau kayak gitu. Oh gitu ya. Nanti kalau misalnya mereka hubungin ya, BI checking gitu. aku tolong diperbarui. Bantu untuk ya biar clear lah ke Iya. depan gitu ya. Kayak gitu. Jangan kalau ditanya jangan minta maaf aja. Tapi nggak ngapa-ngapain lagi habis itu. Oke. Nah ini real customer voice loh ini gitu ya. Oke. Nah mungkin kamu udah ngalamin sendiri bagaimana rasanya pinjol, kena scam juga, gadein BPKB juga. Iya. Wah ini double sih, triple malah. Terima. Mungkin sekalian aja deh, kamu ada pesan nggak buat sahabat Miraset atau siapapun yang nonton nanti tentang pinjol? Pesan ya untuk pinjol. Pastinya jangan banget. Jangan, harus hati-hati banget sih sama ID kayaknya Kak. ID KTP ya? ID KTP. Kalau misalkan sekarang tuh aku karena hal ini, aku misalkan kayak mau ngasih KTP atau apa tuh, aku selalu watermark. Oke. Selalu. Terus kalau sekiranya aku mau kayak mau masuk akses kemana yang membutuhkan ID, aku pasti ngasihnya SIM sekarang. Sama Kayak aja gitu. kan ya? Itu kan Iya, duanya tapi mirip. Mirip tapi kan nick nggak ada. Oh oke ya Nicknya nggak ada. betul. Kayak Nicknya gitu. nggak ada. Atau apa kayak kartu mahasiswa kayak atau apa, serah, yang penting jangan pakai KTP. Pokoknya harus hati-hati banget sama KTP kalian. Terus jangan impulsif kalau sekiranya memang mau pinjol. Bener. Misalkan kamu pengen iPhone 15 Pro Max dan tapi kamu nggak punya uang, mendingan nggak usah pinjol. Mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Kalau nggak, kamu bakal susah sendiri. Kamu bakal ngerasa sendiri nantinya. Sampai kena mental gitu ya? Kena mental, Kak. Udah deh, mimpi buruk pokoknya. Tuh, Kri, dengerin tuh. Mimpi buruk Dia kayak kalau yang di sini kayak mentalnya udah kuat deh. Keren Aku sih. nangis itu. Ngaca ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa ya? Lebih hati-hati lagi sih sama data ya. Ya. Lebih hati-hati banget. Soalnya jangan percaya sama orang. Jangan percaya sama orang. Iya. Itu juga jadi ngaruh ya. Ngaruh. Jadi ada trust issue ibaratnya gitu sama orang gitu ya. Kak, aku aja mau bikin Indomaret Point, mereka minta ID KTP, ID card. aku nggak jadi Kak. Nggak jadi segitunya gitu. Kayak nggak mau, aku nggak mau nanti aku kenapa-napa lagi. Padahal kan kadang ada orang yang ngincar lumayan poinnya gitu kan, bisa dikumpulin, bisa nuker beras atau apa nanti ke depan gitu. Sampai enggak deh kalau misalnya KTP ya. Oke, sampai segitunya. Tapi itu juga mungkin jadi pembelajaran juga nanti buat sahabat Miraset untuk tetap menjaga privasi KTP Anda. Hati-hati kalau foto. Betul, gitu betul. ya.
Apalagi kalau misalnya fotonya setengah badan yang itu bahaya banget sih. Mending Apalagi pokoknya harus ada watermark. watermark itu harus ada. Apalagi selfie with your KTP. Iya, Nah, aduh kayak kalau gitu. itu Nah, kamu kasih itu. makan. Itu kayaknya di situ tuh udah dapat banget di situ Iya, nanti itu si udah dapet. orang scammer itu ya. Iya, makanya harus hati-hati banget. Pokoknya jangan percaya sama orang. Dah, itu sih buat aku. Wah, thank you Mawar buat cerita hari Makasih ini juga. luar biasa. Semoga nanti masalahnya cepat selesai. Iya, amin. Semoga kita izin juga semoga nanti podcast ini bisa memberikan manfaat juga buat sahabat Meraset dari cerita-cerita Mawar ya. Ya, makasih Oke. juga ya Kak udah mau dengerin cerita aku. Sama-sama. Good luck ke depan. Thank you. Makasih juga.